diskusi santai aja ya. Diskusi santai mengenai UI UX. Sebelumnya teman-teman di sini ada yang udah tahu apa itu UI UX? Boleh sampaikan pendapatnya kalau udah tahu melalui chat. Ini aku izin share screen ya, teman-teman. Silakan ke Angel, ayo Rek. Apa itu UI UX? Kalau enggak ada yang yang udah tahu, boleh sampaikan pendapatnya salah atau benar nggak apa-apa. Yang penting kita diskusi dulu di sini. Oke. Belum ada yang tahu ya berarti. Ini aku lihat belum ada chatnya. Sama seperti yang dibilang Ibu tadi. Jadi sebenarnya UI UX itu adalah hal yang berbeda teman-teman ya. UI dan UX itu tuh nggak bisa disamain gitu. Tapi sebenarnya mereka ibarat koin, ada dua sisi, itulah UI UX. Teman-teman pernah dengar nggak sih kalau orang bilang UI UX itu lebih ke tampilannya dan UX itu lebih ke prosesnya. Sebenarnya itu nggak salah, itu benar. Tapi sebenarnya UI dan UX itu sebenarnya nggak sesimpel yang UI itu hanya tampilan dan UX itu desain proses gitu. Nah, kita lanjut ya. Sebenarnya apa sih bedanya? Nah ini, UI dan UX itu adalah hal yang berbeda. UI dan UX tidak sesimpel UI, adalah tampilan visual. Dan UX adalah gimana satu produk atau layanan berfungsi. Ada bedanya. Bedanya apa? Kita lihat ya. Di sini aku punya teman, namanya Arum. Arum ini mau pergi ke Bali, mau healing ya, gitu. Nah, dia udah penat sama semua kerjaannya, dia mau healing ke Bali nih. Nah, kita kan beranjak nih dari apa masalahnya, masalah apa yang perlu diselesaikan Mbak Arum ini, gitu ya. Jadi Mbak Arum mau pergi nih liburan ke Bali naik pesawat. Gimana sih prosesnya? Gitu. Nah, kita ikuti dulu perjalanan Mbak Arum ya, gimana prosesnya. Nah, Mbak Arum, sebelum adanya OTA, online tiket, ataupun adanya tiket.com, ataupun Traveloka dan OTA lainnya, dia masih manual. Mbak Arum ini pergi nih ke travel agent, dia pergi ke travel agent, terus dia jumpa sama customer service-nya, customer service-nya tanya, mau apa Mbak? Jadi Mbak Arum ini kan pasti memberitahu tujuan penerbangannya apa, tujuan penerbangannya kemana, terus tanggal penerbangannya kapan, gitu kan. Setelah dia memberitahu maksud dan tujuannya itu, mau kemana dan tanggal berapa, si CS ini bakal ngasih list yang namanya maskapai. List maskapai, berdasarkan harga, berdasarkan jam terbang, berdasarkan tanggal yang diminta sama Mbak Arum ini. Nah, setelah dia memilih maskapai, dia bakal ngisi data nih. Ya kan? Dia bakal ngisi data dan melakukan pembayaran. Nah, selesai tiketnya udah ada di Mbak Arum, tinggal dia pergi ke Bali gitu. Nah, semua proses ini, proses yang dari Mbak Arum pergi ke travel agent sampai payment dan mempunyai tiket, itu namanya UX gitu. Prosesnya itu adalah UX. Nah, jadi UX itu apa? UX itu proses perjalanan user untuk memecahkan masalah. Tadi kan problemnya apa? Mbak Arum mau pergi healing ke Bali, gitu. Dia dari mana? Misalnya dari Medan. Gitu. Nah, proses pemecahan masalah ini yang dibuat oleh UX dan memastikan setiap tahap perjalanan yang tadi mudah dilewati user tanpa ada kendala yang berarti. Gitu. Jadi ingat ya teman-teman, UX itu proses perjalanan usernya. Kita lebih banyak nge-research di UX itu. Gitu. Kita empati ke user, kita cari tahu sebenarnya problemnya usernya apa sih gitu. Gimana sih problem solving-nya gitu. Itu kerjaan dari si UX. Ada juga nanti namanya UX research gitu. Dan UX design itu juga dua hal yang berbeda. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke UI. Terus UI-nya apa gitu. Nah, kalau UI itu hadir sebagai bagian dari UX. Jadi, UI itu bagian dari UX gitu. Sama kayak tadi aku bilang, UI dan UX itu ibarat koin
koin yang punya dua sisi, mereka tuh nggak bisa dipisahin gitu, dan selalu terkait menjadi satu bagian gitu. Yang satu menjadi bagian dari yang lain, dan yang lain menjadi bagian satu gitu. Nah, jadi UI itu hadir menjadi bagian dari UX untuk memastikan solusi yang tadi dibuat oleh UX itu mudah dimengerti, berfungsi dengan baik, terus itu berpenampilan yang ciamik. Kan kita sekarang udah banyak ya lihat ada interface dari UI aplikasi, atau kalau teman-teman tahu Dribble, Behance itu ada banyak banget portfolio yang bagus-bagus gitu secara UI. Tapi mungkin secara UX-nya mereka belum terlalu sebagus UI gitu, proses desainnya gitu kalau kita lihat. Emang UI-nya benar bagus-bagus kalau di Dribble itu banyak, dan ada interaksi desainnya juga gitu. Jadi di sini aku ada buat pemetaan pemikiran teman-teman mengenai UX dan UI. Jadi tadi kan UX dan UI itu hal yang berbeda. Jadi kalau di UX itu proses berpikirnya itu gimana? UX itu harus kreatif loh, dan divergent. Divergent maksudnya di sini eksplorasi ide itu dari masalah. Gitu. Tadi kan di depan juga udah dijelasin mengenai gimana kita solve problem, menyelesaikan masalah Mbak Arum yang tadinya mau pergi ke Bali. Gitu. Nah, kalau di UI gimana proses berpikirnya? Nah, kalau di UI itu proses berpikirnya itu kreatif. Kreatif juga, mereka harus sama-sama kreatif. Terus memberikan solusi ide yang beragam melalui sebuah solusi desain. Ya, melalui sebuah solusi desain. Kalau tadi UX yang proses, yang harus kreatif dan belajar dari masalah, sementara UI itu melalui sebuah solusi desain. Jadi UX itu nanti delivery ke UI. Nah, UI ini yang membuat solusi melalui desain gitu. Terus masuk ke kekuatan visual. Kekuatan visual UX ini apa? Berdasarkan task dan skenario. Karena di UX itu bakal lebih banyak research gitu ya. Jadi nanti dia buat skenario, pemetaan pikiran berdasarkan empati yang udah dia riset melalui user, target usernya gitu. Nah, kalau di UI, kekuatan visualnya apa? Namanya juga UI ya teman-teman, pasti desain gitu. Nah, kekuatan visualnya melalui desain, tipografi, warna, ataupun desain lainnya. Nah, kalau di UX itu ada yang namanya konsep desain juga. Konsep desain di UX itu beranjak dari kebutuhan user. Lagi-lagi melalui riset gitu. Pokoknya UX itu memang identik dengan riset gitu. Kalau di UI, konsep desainnya itu berdasarkan kebutuhan desain dan spesifikasi dari klien, berdasarkan requirement. Jadi ada kebutuhan desain yang tadinya udah di riset sama UX, nah itu di-delivery lagi ke si UI gitu. Keahliannya untuk UX itu apa? Nah, kalau UX itu harus bisa nge-research. Nanti UX itu harus buat wireframe. Nanti juga dia buat prototyping gitu. Nanti apa itu wireframe, apa itu riset, nanti akan aku jelasin di selanjutnya teman-teman. Terus kalau di UI itu ada juga keahliannya harus apa? Harus bisa grafis gitu, layouting, prototyping, nanti ada yang namanya guideline gitu. Nah, untuk sampai sini dengan pemetaan pikiran UX dan UI mungkin cukup jelas ya, dari proses berpikir, kekuatan visual, konsep desain, bahkan sampai keahliannya itu sudah dijelaskan di sini. Nextnya itu UI dan UX itu nanti bakal mempunyai satu sinergi gitu. Sinergi yang tepat itulah nantinya akan memberikan solusi. Nanti sinergi tepat itu nanti ngasih solusi ke user, jadi bisa memecahkan masalah tanpa kendala gitu. Jadi UI dan UX ini kerjasama bangun sinergi. UI, UX katanya kita bangun sinergi biar bisa buat satu produk untuk problem solvingnya ke si user gitu. Oke. Jadi yang biasa dilakuin, kita masuk ke proses desain ya. Jadi kalau yang dinamain proses desain itu ada banyak step. Gitu. Jawabannya bisa beragam ya teman-teman. Mungkin kalau ditanya UI UX lain gitu, atau mungkin ditanya orang lain yang berkecimpung di bidang UI UX,
mereka pasti jawabnya adalah hal yang berbeda gitu, tapi sebenarnya identik gitu. Nggak harus mutlak, tapi yang biasa aku lakukan itu gimana? Aku biasa riset, terus biasa buat wireframe, terus aku ngedesain, ini namanya hi-fi atau desain gitu, high fidelity, terus nanti ada masuk prototype, terus tuh aku deliver ke developer atau hands-on gitu. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Masuk ke riset. Sama kayak yang tadi aku bilang, riset itu apa ya? Nah, riset itu mencari tahu kebutuhan user dan menganalisa kompetitor. Jadi, sebenarnya metode riset itu ada banyak. Ada kuantitatif, ada kualitatif, ada banyak lah pokoknya. Gitu kan. Jadi, yang biasa itu kita lakukan, at least itu hanya 2 aja. Jadi, kita cari tahu kebutuhan user, setelah itu kita cari tahu tuh, kita analisa kompetitor kita gimana gitu, untuk membandingkan. Nah, mungkin untuk riset lebih jelasnya kan nanti ada pemateri juga mengenai UX research, mungkin sama masnya nanti lebih dalam lagi. Aku cuma sekilas aja ya untuk membahas riset. Nah, setelah kita udah tahu riset, kita kan riset itu udah bicara-bicara sama klien, udah tahu apa itu empati, kita berempati kepada user gitu, terus nanti kita define, kita cari tahu gitu setelah kita riset tadi kan kita kotak-kotakin nih, oh sebenarnya user itu masalahnya ini loh gitu, oh sebenarnya kebutuhan user itu ini loh gitu kan, ada banyak itu kebutuhan user ketika kita melakukan interview user gitu kan. Nah, setelah itu banyak kebutuhan user, setelah kita tahu sebenarnya apa sih masalah user, kita kotak-kotakin tuh, kita kotak-kotakin, terus udah kita define, itu baru ide biasanya. Ide itu kita nemukan kayak, oh ya, ide dari problem usernya apa gitu. Nah, setelah kita buat ide, kita mulai buat nih masuk ke, tadi kan ada yang namanya studi case, belum riset gitu kan. Nah, kita udah masuk ke studi kasusnya, terus kita udah riset, kita udah kotak-kotakin pikiran kita cari tahu nih, enaknya ini dari masalah user itu apa ya yang kita buat untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, di situ nanti ada yang namanya user journey. User journey itu perjalanan user, sama kayak Mbak Arum tadi, itu kan merupakan bagian perjalanannya. Dari dia pergi ke travel agent, dari dia memberitahukan apa tanggal penerbangan dan maskapai apa gitu. Harganya, dia memilih maskapai, dan sampai pengisian biodata dan membayar, itu tuh semua namanya user flow. User flow dan user journey gitu. User flow itu user journey itu perjalanannya terus dikotakin menjadi user flow gitu. Nah, setelah user flow nanti kalau udah fix semuanya nanti akan dibuat ke wireframing. Nah, wireframing juga sebenarnya ada banyak juga teman-teman. Tapi sederhananya kita bagi menjadi low fidelity dan high fidelity. Biasa itu dibilang low-fi dan high-fi ya. Low-fi itu sebenarnya kayak gini ya. Itu tempat atau kayak wadah diskus gitu dengan stakeholder mengenai workflow secara teknis dalam arti secara ke developernya, terus secara bisnis pasti bisnis ya terutama kan ya gitu, karena kan kita mau tahu sisi bisnisnya gimana, terus dan mengenai produk yang mau kita bangun gitu. Di sini di Lo-Fi ini ide kita itu diuji. Nah, karena Lo-Fi itu kayak sketsa dasarnya teman-teman, sketsa awalnya. Tadi kan aku udah bilang ada yang namanya user journey, user flow gitu kan. Si Arum tadi, Mbak Arum tadi itu kita buat Lo-Fi-nya. Gitu. Proses step by step-nya tadi itu kita buat, kita kembangkan ke Lo-Fi. Nah, itu diuji dari berbagai sisi. Sisinya itu apa? Accessibility. Accessibility itu apa? Seberapa mudah desain kita itu diakses dalam berbagai kondisi. Jadi ketika memang udah diuji gitu, nanti kita discuss nih, mudah nggak ya? Kita jangan membuat satu, kita kan tujuannya mempermudah user ya gitu. Jadi waktu flow-nya itu kita jangan malah mempersulit user. Nah itu tuh nggak boleh gitu. Kita harusnya lebih mempermudah user karena kan emang tujuan kita sebenarnya mempermudah user teman-teman gitu. Nah, jadi dari accessibility kita itu harus bisa mempermudah user dan usability.
Jadi itu seberapa mudah desain kita digunakan dan menyelesaikan tugas yang dibebankan dengan lancar dan cepat. Jadi gini, kayak tadi Mbak Arum, kalau misalnya ada logo file, kita ini udah buat gambar sketsa. Terus nanti kita suruh lah misalnya satu user, dia maksud kita kan ada tujuan flow yang tadi Mbak Arum pergi ke apa namanya, travel agent, pesan tiket, bayar dan sebagainya itu. Nah, mudah nggak sih user ini mencapai tujuan kita? Nah, itu maksud usability-nya. Gitu. Kalau mudah, berarti kita lanjutkan nih flow-nya gitu. Tapi kalau nggak, kita cut. Gitu. Nah, itu lo-fi. Nah, ini dia. Ini contoh-contoh dari lo-fi. Ini sebenarnya sketsa. Yang di sebelah kiri itu ada wireframing sketsa yang kita buat dari gambar, coret gitu ya. Dan di sebelah kanan itu menggunakan tools namanya biasa Balsamiq. Nah, kita juga biasa pakai Balsamiq di Algo Studio untuk workflow-nya, ya teman-teman. Nah, terus kita masuk ke Hi-Fi. Hi-Fi itu sebenarnya itu kita udah masuk ke tahapan mendesain UI gitu. Jadi udah hampir sama sih dengan desain. Jadi kan tadi udah prosesnya wireframing ya, terus kita masuk ke desain. Desain itu kita realisasikan ide yang tadi udah kita cari melalui UX, itu kita dapetin melalui UX, kita buat wireframe. Nah, wireframe itu kita buat dalam desain. Desain itu dalam bentuk mockup. Mockup itu gambaran rancangan nyatanya. Gitu. Kalau teman-teman tadi ada yang tahu mengenai dribble itu mockup, atau teman-teman bisa cek ada banyak mockup di internet juga banyak gitu. Terus apa sih yang digunakan Kak, biasanya gitu? Sebenarnya tools itu banyak ya teman-teman. Kalau ditanya tools apa, aku tuh lebih nyaman ngejawab apa yang nyaman kamu gunain gitu. Karena cuma kalau misalnya satu program kita tuh anak-anak UI, anak UX itu nggak bisa dibatasin gitu. Anak kreatif itu nggak bisa dibatasin. Kamu pakai ini gitu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi apa yang nyaman kamu gunain, apa yang kamu mahir, dan apa yang kamu senang gitu. Biar hasilnya juga bagus gitu. Biasa aku gunain itu apa? XD, terus Figma, terus Sketch, terus itu sama tadi kalau wireframe bahasanya gitu ya. Karena yang paling terkenal itu kayaknya sekarang XD sama Figma gitu. Itu berlomba-lomba itu yang gitu. Oke, toolsnya. Nah ini tadi mockup. Ini desainnya gitu. Ini desainnya, ini biasa kita buat upload ke portofolio di Dribbble gitu. Nah, enak ya lihatnya UI-nya ya, nyaman di mata. Terus prototype. Aku jelasin sedikit mengenai prototype. Prototype itu interaksi dari satu desain. Misalnya, ini aku nggak bisa kasih lihat filenya karena emang di sini nggak bisa add video gitu ya. Nah, interaksinya gini, misalnya home. Ketika home, setelah dia misalnya pilih apa ya, misalnya pilih tipografi, actionnya kemana gitu. Nah, itu namanya interaksi desain. Ketika kamu nekan button ini, tadi kayak yang bilang Ibu, di depan tadi, actionnya kemana gitu. Ketika kamu pilih add, itu bakal gimana efeknya, gitu. Actionnya apa. Atau ketika kamu pilih hapus, listnya gimana, gitu. Reaksinya gimana. Nah, itu yang namanya prototype. Nah, kalau prototype itu sebenarnya ada orang tersendiri lagi, teman-teman. Nah, banyak sebenarnya. Jadi prototype itu dibuat yang namanya ini mikro interaksi. Gitu. Jadi ada UI interaction. Nah, itu tugasnya membuat prototype gitu. Membuat aksi-aksi ketika screen ini ada button, aksinya kemana. Sama kayak halnya gini. Instagram. Semua pada main Instagram ya, teman-teman ya. Jadi proses kamu upload foto itu gimana, setelah atau buat snapgram itu gimana. Nah, itu aksi-aksi itu yang dibuat oleh si UI interaction gitu.
Itu yang namanya prototip gitu. Tapi kalau di UI UX itu sebenarnya kalau dibilang wajib sih enggak juga gitu ya, karena enggak ada hukumnya wajib gitu. Tapi kalau bisa dibuat lebih bagus karena itu nanti membantu komunikasi kita dengan developer mengenai explore ide-ide gitu. Di situ yang main ide biar bisa kayak have fun aja gitu. Tapi nggak boleh juga terlalu banyak interaksi atau animasi-animasi, nanti bisa bingung. User tuh bisa bingung gitu, terlalu banyak aksi dan terlalu banyak animasi gitu. Terus ada yang namanya hand off. Mungkin di sini teman-teman lebih banyak belajar coding ya. Jadi hand off itu kita setelah kita research, setelah kita buat wireframe, setelah kita udah buat desain, lo-fi, hi-fi, terus ke desain, terus ada prototyping. Kalau tadi aku bilang kita buat prototyping, kita kasih nih ke developer. Kita kasih ke developer buat apa? Kita kasih ke developer buat dibuat gitu. Jadi buat dibangun oleh developer, entah itu web developer atau itu apps developernya atau iOS-nya gitu. Itu kita kasih ke mereka. Nah, yang biasa aku lakuin itu kalau ke developer aku share by link, karena di XD itu dan di Figma itu bisa ada fitur share by link, terus nanti developer itu bakal melihat hasil desain dan ada namanya guideline. Nah, developer bekerja berdasarkan guideline. Guideline itu kayak satu sistem aplikasi ini. Color-nya apa, gitu. Font size-nya berapa, image-nya ukuran berapa, ikonnya ukuran berapa, terus kalau action button-nya kalau diklik color-nya berubah kah, semua itu ada aturan di guideline. Jadi nggak boleh lepas dari guideline. Nah, biasa kalau deliver aset-asetnya itu melalui link udah ada model developer, jadi mereka tinggal ambil download gitu. Nah, hand off itu bukan cuma ke developer juga sih teman-teman, bisa juga ke presentasi ke stakeholder untuk kita jelasin gitu. Mereka terima atau enggak gitu. Hand off udah, terus kita kalau udah selesai dibuat sama si developer, sama web developernya atau Android developernya atau iOS-nya, itu kita pakai A/B testing. Kita uji sebenarnya satu produk yang udah kita bangun ini benar nggak sih bisa di-deliver ke user. Kita nanti bandingin. Jadi ada yang namanya A/B testing. A/B testing itu kayak penelitian di mana researcher gitu membandingkan dua versi dari sesuatu untuk membentuk yang lebih baik. Jadi misalnya ada dua A dan B gitu kan. Nanti user itu disuruh case-nya kamu harus menyelesaikan ini gitu. Misalnya kamu melakukan pembelian tiket melalui A dan B, mana yang mereka dipahami, testingnya gimana gitu. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman. Udah banyak dari mulai desain proses, dari mulai pengertian UI UX, sampai ke hand off dan A/B testing. Materi yang aku sampaikan mungkin itu aja untuk hari ini. Monggo teman-teman kalau mau tanya, kalau mau sharing-sharing, kita diskusi santai, silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Angel. Tadi paparannya sangat menarik ya dan cukup komprehensif. Beliau menjelaskan bedanya dan pentingnya UI dan UX sampai dengan tools dan sampai dengan scope ya. Scope pekerjaan di software itu seperti apa. Oke, kita lanjut ke tanya jawab. Tadi materinya sangat singkat dan cukup mengundang diskusi ya dari teman-teman ini. Kebetulan kami Kak Angel kalau ditanya kamu kepengen kuliah dari informatika pengen jadi apa, itu kebanyakan mostly ya hampir 80% itu pengen jadi UI UX designer. Nah, mumpung ada someone mungkin bisa jadi role model untuk kalian, silakan saya buka untuk yang mau bertanya langsung dulu, silakan di unmute saja, dirasain dulu dan unmute ya. Silakan mahasiswa aktif dari angkatan 2021 ataupun 2020.
Atau dari Bapak Ibu dosen? Silakan. Di sini saya melihat ada Bu Fani, ada Bu Eli, Pak Didit, Pak Dodi, Bu Puji, Pak Radit. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, Kak Angel, bisa diceritain gimana sih dulu ceritanya ketika lulus kuliah dan terjun ke bidang UI UX? Saya lihat di LinkedIn-nya tadi kok banyak sekali profilnya tentang UI UX. Iya. Jadi sebenarnya aku basicnya itu kuliah dulu jurusannya desain grafis ya. Jadi aku ke Jogja rencananya itu emang mau lanjut S1, tapi ternyata jalur lanjutannya itu belum ada untuk desain grafis di sini gitu. Jalur lanjutannya di Jogja tuh S1 gitu. Jadi aku kerja di salah satu startup di Jogja namanya Go Training. Nah di situ tuh emang awal mula karirku newbie banget ya tentang UI UX, nggak tahu apa-apa tentang UI UX gitu, hanya cuma sekedar tahu ini harusnya buttonnya kayak gini, ini kayak gini. Nah, jadi aku dikasih pilihan, kamu mau tetap jadi desain grafis atau mau jadi UI UX kayak gitu. Oh, aku mau jadi UI UX nih, karena aku belum tahu, hanya tahu sekedar kulit-kulitnya aja tentang UI UX. Nah, di situ aku belajar manual gitu, terus aku ada cuma dikasih materi sama rekan-rekan kerja, sama mas-mas dan sama mbak yang di kantor gitu kan, itu aku belajar. Nah setelah itu udah setahun lebih di sana, aku freelance, terus sambil freelance sambil kerja juga di beberapa startup gitu sampai sekarang. Kayaknya emang lebih menantang gitu di UI UX, kita lebih banyak terlibat ke user gitu. Oke, berarti memang not purely in informatik ya, Kak Angel ya? Iya. Tapi jadinya kan bisa tertantang tertantang bagaimana membuat interaksi yang bagus ya. Iya, benar. Oh ini udah ada pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan dari Eli dulu, Kak Angel. Bu Eli ini salah satu dosen di program studi kami di D4N Informatika. Boleh diberikan contoh metode riset di UX biar kami punya gambaran yang lebih jelas, Kak Angel. Monggo mungkin bisa direspon terlebih dahulu. Sebenarnya kalau UX research itu aku hanya ini ya, kalau di Algo Studio itu emang nggak banyak research karena kita kerjasama dengan PM, biasa PM-nya yang udah ngurus stakeholder gitu. Dan biasa aku cuma riset sama kayak yang tadi aku jelasin ya Bu ya, mengenai apa namanya desain prosesnya itu melalui empati dulu. Empati kita tanya-tanya nih ke user, kita discuss dulu mengenai apa sih sebenarnya masalah mereka, kita banyak berempati. Kamu masalahnya apa sih Mbak gitu, atau problem kamu gimana sih, apa sih yang perlu kita bangun biar kamu tuh merasa lebih mudah gitu. Nah setelah kita interview beberapa orang gitu, biasa aku sebar kuesioner nih, aku sebar kuesioner melalui grup Telegram, grup komunitas Instagram gitu, atau aku minta ke teman-teman berisi ketika memang segmentasi userku sesuai dengan teman-teman aku bakal minta tolong dong ini desain kuesioner gitu, aku tahu untuk bisnisnya gimana gitu. Nah itu kan kita udah dapat problemnya. Setelah kita dapat problemnya, tadi kita define problem-problem itu kita kotak-kotakin gitu ya. Setelah kita define, misalnya ada banyak problemnya, kita kelompokin apa aja, terus setelah kita define itu tadi kita buat ide dari masalah-masalah itu apa gitu. Udah sebanyak itu masalah yang kita godok, kita temuin, kita kotak-kotakin, kita cari tahu tuh idenya apa untuk menyelesaikan masalahnya. Kita dapat, baru kita biasa buatnya user journey-nya gimana, journey-nya, terus kita buat user flow-nya. Flow user itu sama halnya kayak kita main Instagram. Di case-nya misalnya Instagram nih, misalnya aku mau gambarin user flow yang gini. User ketika mau upload foto, prosesnya gimana? Nah, dia bakal buka aplikasi, terus itu pilih button tambah, gitu, select
select image-nya, baru dia buat caption gitu, atau dia kalau misalnya mau dia butuh editing color-nya dia edit. Nah itu yang namanya user flow gitu. Butuhan user flow, kita baru masuk ke backend flow-nya gitu. Sama seperti yang tadi aku jelasin di slide-nya, backend flow-nya baik itu secara apa namanya sketsa ataupun dari Balsamiq. Nah itu kita buat UI-nya, buat mockup-nya gitu. Setelah kita buat mockup-nya, baru kita delivery ke si developer. Atau bisa juga kita testing dulu, bisa sebelum delivery ke user gitu. Kadang-kadang sebelum delivery ke si apa namanya developer, aku tuh kadang research dulu atau aku sebar dulu lagi ini gimana sih, kalian udah paham nggak sih gitu. Atau kalau di Agus Studio kadang aku discuss, kita ada UAT gitu kan, kita apa namanya testing juga gitu. Misalnya kalau misalnya kita yang sama-sama tim aja kalau bingung, nah itu berarti itu ada proses yang salah gitu, yang sebenarnya bukan salah sih, kurang tepat mungkin untuk ke user gitu. Baru setelah kita udah hand off, baru kita tadi ya prototyping itu nggak wajib, tapi kalau ada itu bagus, barulah kalau udah selesai, kalau apps di ini di-upload ke App Store, kalau iOS di iOS gitu, terus kalau web kita di web gitu, dan itu prosesnya semua. Dan itu nggak sampai berhenti di situ gitu. Jadi kalau UI/UX itu udah selesai nggak sih sampai tahap itu selesai? Belum. Nantinya bakal ada pengembangan lagi. Nah kalau pengembangannya tuh maksudnya gimana gitu? Balik lagi ke awal tadi, ke awal kita research, kita edit, kita apa namanya? Bukan edit. Kita research, kita temukan problem solving-nya, terus kita menemukan metode untuk penyelesaiannya, gitu, penyelesaian masalahnya. Balik lagi ke proses desain yang tadi. Gitu. Jadi itu bakal berulang-ulang, karena yang namanya satu aplikasi itu ada banyak pengembangan gitu. Makanya ada kalau perhatiin aplikasi A versi 1.1 gitu, 1.2 gitu, itu masih dikembangkan terus-menerus. Karena kan kita nggak mungkin ya cuma satu aplikasi itu aja apa namanya versinya itu aja dan nggak ngikuti perkembangan gitu. Dan kebutuhan terus selalu berubah gitu, selalu banyak gitu. Jadi kita harus selalu riset gitu, harus selalu tahu, harus selalu buat fitur-fitur tambahan gitu. Sama kan kayak Instagram yang teman-teman juga pada gunain untuk Instagram itu. Awalnya cuma tampilannya gimana, itu berubah seiring perkembangan zaman sampai sekarang. Gitu. Nanti ke depannya pasti bakal berubah juga, menyesuaikan kebutuhan user. Itu aja. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak Angel, tadi kayaknya masih malu-malu ini. Kalau ini sudah mulai banyak yang bertanya. Mungkin yang kedua dari Saudara Dwi Nafis, Div 2021. Apa yang membedakan antara high fidelity sama wireframe? High fidelity wireframe dengan mockup Kak Angel. Monggo bisa ditanggapi terlebih dahulu. Sebenarnya dibilang bedanya juga nggak ada juga ya, karena high fidelity itu dengan mockup itu high fidelity wireframe dengan mockup. Jadi gini, wireframe itu dibagi menjadi low-fi dan high-fi gitu. High fidelity dan low fidelity. Low fidelity tadi yang sama sketsanya itu, terus high fidelity sebenarnya lebih ke arah UI sebenarnya itu udah lebih ngedesain gitu, sama dengan mockup itu lebih ke sama sih sebenarnya untuk hi-fi dan mockup. Jadi perbedaannya itu mungkin aku bisa bilang nggak ada ya, mungkin dari sisi kayak tampilannya aja. Kalau mockup aku lebih mikir dia itu kalau kita mau posting gitu, atau kalau kita mau presentasi gitu. Jadi screen-nya itu mockup. Sebenarnya nggak ada hal yang berbeda sih, identiknya lebih sama gitu, hanya penampilannya activity dan mockup gitu. Itu sih. Terjawab nggak ya? Oke, gimana? Jawab Kak. Oke, Dwi Nafis. Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin, Dwi Nafis? Sudah Pak. Oke, Cukup. terima kasih. Pertanyaan selanjutnya nih, Kak Angel. Untuk dari saudari nih,
saudari ya, Nabila Zafarina, Teknik Informatika 2021, satu angkatan dengan Dwi Nafis tadi. Bagaimana jika terjadi perubahan desain ya? Ini yang sering terjadi, ini anak-anak juga sering mengalami dari klien saat sudah di tengah pembuatan produknya atau pembuatan desainnya. Apakah harus merombak ulang desainnya, Kak Angel? Ya, ini emang kadang ngeselin ya kalau udah di tengah-tengah itu harus berubah desain gitu. Jadi gini, jadi ada yang namanya, kalau aku sih bisa bilangnya kita harus komit dulu di awal gitu. Kita cari tahu dulu sih sebenarnya apa kebutuhan stakeholder gitu, apa kebutuhan user gitu. Dan kalau emang udah step by step itu dilalui dengan benar dan udah di-approve sama si apa namanya stakeholder, dan kita emang juga udah riset, itu perubahan itu bakal mini gitu. Dan kalaupun ada kata terpaksa untuk perubahan, ya nggak apa-apa kita rubah, tapi kan melihat perubahannya juga gitu. Misalnya kan nggak nggak semua gitu, atau kalaupun bilang stakeholdernya ini harus gini rubah semua, nah kita bisa kasih pandangan, Pak, Bu, begini, 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 gitu. Makanya awalnya kita harus tahu tujuannya itu apa. Kita riset itu melibatkan stakeholder juga, gitu. Jadi kan ada yang namanya kebutuhan besar, dan kita juga riset sama kompetitor, gitu. Jadi kita harus banyak bicara juga nih, banyak discuss sama stakeholder. Jadi biar jangan di tengah-tengah itu minta tukar gitu, minta merubah flow gitu. Dan kalaupun emang harus, kalau keadaannya urgent atau gimana gitu kan, biasanya nggak apa-apa kita ubah aja, tapi biasanya itu nggak banyak sih kalau perubahannya. Apakah harus merombak ulang desain? Yang pertama kita ini sih cari tahu dulu kenapa harus berubah. Kenapa harus berubah? Terus nanti kita bisa ngomong ke stakeholder, baiknya kayak gini-gini, berdasarkan riset kita gini 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 dan gini. Nah, nanti itu stakeholder, oh iya ya, berdasarkan riset gitu. Jadi kuncinya komunikasi dan komit. Pokoknya risetnya itu, desain prosesnya itu diterapin aja step by step. Kemungkinan besar itu untuk perubahan di tengah pasti jarang, dan kalaupun ada mungkin ya ada satu dua gitu. Dan kedepannya mungkin memang bakal ada perubahan kayak tadi aku bilang, harus up to date juga aplikasinya menyesuaikan kebutuhan user gitu. Kalau mau memang harus ada perubahan, pasti kita cek dulu flow-nya apa, mau berubahnya gimana gitu. Jadi otomatis desainnya memang harus diubah juga, tapi nggak merombak ulang semua ya, Mbak. Di titik di mana dia mau berubah. Nanti kan kalau mau berubah, kita cek lagi nih flow-nya gimana, kita riset lagi. Nah, hanya bagian beberapa mungkin yang berubah. Karena jarang sih semua itu, revisi major itu jarang kalau untuk flow-nya udah ditetapkan gitu. Kalau kita udah paham tentang apa kemauan stakeholder, apa kemauan dari user, itu minim gitu kalau untuk berubah. Gitu. Jawab ya. Oke, gimana? Iya Kak, terjawab. Terima kasih Kak atas Sama-sama. Ya, sama-sama. Ini anak-anak kayaknya masih malu-malu ini, nggak kepingin ngaktifin suaranya ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Raditya Arif Pratama. Bagi yang belum kenal, ini adalah dosen di Teknik Informatika Kampus Nganjuk. Ini beliau punya 2 pertanyaan nih untuk Kak Angel. Bagaimana best practice untuk menyederhanakan sebuah user journey menjadi sebuah produk ya, agar produknya itu lebih diterima oleh usernya. Terus yang kedua, bagaimana sih caranya kalau memang basic kita itu bukan non designer? Bagaimana kita mengasah skillnya UI UX? Monggo bisa ditanggapi Kak Angel. Oke, Pak Raditya. Ini pertanyaan bagaimana best practice untuk menyederhanakan user journey untuk sebuah produk untuk dapat diterima oleh user. User journey-nya itu tadi kan kita beranjak dari yang namanya riset ya. Riset itu kita tahu problem-problemnya, terus kita tahu masalahnya, kebutuhan user itu apa gitu kan ya. Terus itu dari situlah nanti kita masuk ke define. Define itu kita kelompokkan kayak tadi aku jelasin, setelah kita melakukan empati, terus kita
define mengelompokkan sebenarnya masalahnya apa, barulah kita bisa ide gitu. Ide untuk setelah ide nanti kita bisa masuk ke user journey. Nah, sebenarnya kalau untuk menyederhanakan user journey, simpel sih sebenarnya menurutku. Dari riset tadi kan kita udah bisa beranjak tuh, kita kotak-kotakin. Nah, kita cut apa yang emang bisa disatuin gitu, problem yang ini, oh tergolong sama problem yang ini, terus oh problem solve-nya kayak gini, gitu. Atau oh kalau misalnya flow-nya kita buat begini, itu tuh bakal lebih panjang, atau kita bisa nemuin flow lain yang bisa lebih pendek, memperpendek flow user agar dia bisa lebih gampang untuk capai satu tujuannya gitu kan. Itu bisa kita diskusikan. Nah, melalui apa kita bisa menyederhanakan user journey itu? Melalui interview tadi, interview. Terus tadi interview itu kita dapat poin-poinnya gitu. Nah, kita discuss juga besok ke tim, ini gimana ya gitu kan? Atau kita solusinya ada gini, atau ada tanggapan lain. Oh, kayaknya lebih lebih bagus kayak gini deh. Atau nanti ada ide-ide itu digabungkan. Nanti biasa di ide itu kita lebih sederhanakan lagi gitu. Pastinya dengan diskusi sih biasanya gitu. Atau kita juga balik lagi, tanya lagi ke user, apa kita balik lagi, mundur lagi ke step ketika memang ada yang perlu didiskusikan, kita coba cari lagi ke orang, gimana sih kalau misalnya metode ini kamu lebih simple mana gitu, kamu lebih paham mana untuk mencapai satu goals-nya gitu. Misalnya goals-nya itu dia mau beli tiket gitu kan. Kita tadi udah buat flow-nya kayak tadi Mbak Arun tadi kan, dia pergi, terus dia pergi ke agent travel, terus dia kasih tahu informasi mengenai tanggal keberangkatan dan jam keberangkatannya gitu. Terus dia dia pilih maskapai sampai akhirnya dia sudah tahu dan dia bayar, atau ada flow lain yang lebih gampang gitu. Nah, itu pasti bangkit, ide itu pasti bangkit, nanti ada banyak ide, nanti itu kita pilih yang mana lebih simple gitu. Semuanya balik-balik ke research sih, karena kita sebenarnya buat nge-develop untuk user, kebutuhan user gitu. Jadi untuk menyederhanakannya itu balik ke riset gitu, kita discuss atau kita kompromi antar satu tim, biasanya itu bakal punya ide-ide gitu Pak. Terus bagaimana cara untuk belajar mengasah skill UX bagi orang non desain? Oke, kalau yang mau belajar UI UX, aku saranin pahami dulu metodenya ya. Menurut aku tuh kalau misalnya tools itu kita bisa pelajarin loh gitu, maksudnya tools itu gampang gitu. Kamu ikut kursus, kita ikut kursus itu 3 bulan mungkin udah bisa gitu. Atau kita sekarang buka di YouTube akan ada banyak tutorial mengenai penggunaan tools XDK, Sketchka, Figma atau apapun bahasanya itu gampang. Masuk dalam arti gampang bukan menyepelekan ya teman-teman. Dalam arti kamu tuh bisa 1 bulan kalau intens belajar tools itu bakal bisa cepet gitu, bisa nangkep gitu kan. Apalagi kalau anak-anaknya udah tahu basic-basicnya gitu. Nah, tapi yang perlu di awal itu pahami dulu mau jadi apa. Terus kan pahami dulu desain prosesnya. Kita harus tahu nih desain prosesnya apa. Ketika memang kita tahu desain prosesnya, kita bisa beranjak untuk ke tools gitu. Jadi sering-seringnya buat case study. Gitu. Case study itu studi kasus, misalnya sering-sering lah, misalnya ambil aja contoh-contoh dari Play Store gitu kan ya. Kalau kita yang Android, kita buka aja di Play Store, kita cek-cek tuh, cari itu yang interface-nya gimana, gitu kan. Interface-nya yang kurang. Nah, kita beranjak dari studi kasus itu. Interface-nya gimana, kita pelajari dulu. Oh, ini yang kurang gini. Oh, harusnya begini. Nah, kita coba mulai dari riset, empati, terus dari define, gitu, sampai ke prototyping. Nanti kita bakal lebih sering terlatih mindset-nya, pikirannya. Pokoknya kita latihan aja mengenai studi kasus ambil dari Play Store, atau kalau misalnya mau secara UI-nya itu tadi ikut bootcamp atau buka YouTube juga banyak ya. Kalau mau lihat desain-desain yang bagus itu gimana, banyak di Dribble, tapi saranku yang utama itu
pahami dulu desain prosesnya gimana. Gitu. Setelah kamu paham, otomatis pola pikir itu kebentuk dan pasti menghasilkan desain yang baik juga untuk user gitu. Nah, mungkin itu aja ya Pak ya. Oke, baik. Mungkin Pak Radit ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. Iya. Oke, sepertinya belum ada. Lanjut, ini pertanyaannya masih banyak Kak Angel. Kayaknya anak-anak ini antusias ya, tapi Oh, iya, banyak malu-malu ya? untuk tapi malu-malu untuk menyampaikan langsung ini dari Saudara Taris Akbar, Iya. Aktif Bondowoso 2020. Dalam mendesain, saya kesulitan dalam menentukan tipografi warna yang cocok untuk digunakan, menggunakan layout dan lain sebagainya ya. Ini lebih ke komponen UI-nya. Apakah hal-hal di atas tergantung dari kreativitas atau boleh kami berikan tips Kak Angel biar lebih mudah dalam mendesain? Iya. Kalau untuk menentukan tipografi warna yang cocok digunakan dalam UI itu tuh gini. Jadi tadi aku ada bahas yang namanya guideline gitu. Ini proses UI ya, bukan UX-nya gitu kan. Jadi suatu perusahaan itu biasa ada yang namanya brand identity, gitu ya. Logo. Telkomsel, katakanlah kita ambil contoh sebagai Telkomsel. Telkomsel itu brand identity-nya color-nya apa? Merah. Gitu. Otomatis aplikasinya itu pasti lebih dominan ke merah. Karena kita juga harus munculin brand identity-nya gitu. Color mereka sebenarnya apa gitu. Itu kalau untuk menentukan color. Terus Telkomsel juga punya yang namanya grafik standar manual dalam satu logonya. Grafik standar manual itu nantinya ada isinya mengenai tipografi, color, implementasi logo mereka ketika diaplikasikan di banner dan lain-lain di aplikasi itu nanti ada aturan-aturan tersendiri yang ada di grafik standar manual itu. Gitu. Nah, kita bisa beranjak dari situ untuk masalah tipografinya, color-nya, gitu. Itu kita bisa beranjak ke situ. Kalau untuk layout itu kayak gini, Mas. Jadi layout itu tergantung dari tadi kan kita udah riset terus kita udah ada yang namanya wireframe gitu kan. Wireframe itu udah dibuat gitu. Nah, itu wireframe itu beranjak dari kebutuhan user dan layout itu pun berdasarkan kebutuhan user. Misalnya elemennya card gitu. Dia mau menampilkan apa card. Jadi kita ikuti dari si wireframe-nya itu gitu. Misalnya gini. Nah ini, katakanlah ini card ini nanti kan sebelumnya udah dibuat oleh si UX designer gitu ya, yang ada di sini ini di wireframe ini. Jadi kita tinggal UI designer itu tinggal menerjemahkan ke dalam bentuk ini desain gitu cardnya ini. Jadi kita tinggal mengikuti aja gitu. Layoutingnya itu tergantung kebutuhan. Kan nggak mungkin ya kita semisal kebutuhannya untuk list-list misalnya list ini gitu kita buat jadi hal yang berbeda bukan cut atau gambar gitu bukan gambar apa gitu aneh gitu kan nggak mungkin jadi kita beranjak dari wireframe-nya tadi gitu teman-teman. Kalau untuk kreativitas uh, kalau dibilang kreativitas sih iya gitu mungkin kalau kreativitas dalam arti di sini aku lebih ke ini ya ke apa namanya visual lebih kayak gambar gitu aku nangkepnya. Sebenarnya kalau untuk itu sih iya kreativitasnya itu wajib ya UI atau UX itu pasti butuh kreativitas gitu. Jadi tetap berdasarkan tadi yang namanya guideline. Guideline itu beranjak dari mana? Guideline itu beranjak dari GSM, grafik standar manual si perusahaan gitu. Di guideline itu juga nanti ada ada apa namanya ada yang namanya tipografi yang boleh digunakan apa headernya nanti gimana ukurannya berapa bannernya itu ukuran berapa kalau ada banner di itunya di desainnya atau colornya warna apa gitu buttonnya itu seperti apa paddingnya berapa gitu itu detail-detail komponen itu ada di guideline gitu jadi kita tinggal baca di guideline-nya gitu. Itu aja ya. Oke, Dijawab ya. gimana Torex? Tapi gini Kak Angel, biasanya sih
kalau teman-teman mahasiswa ini kan biasanya mengerjakannya untuk UMKM. Nah, belum punya grafik standar manual tadi atau manual desainnya tadi. Apakah untuk tipografi, color font itu menjadi skupnya dari UI UX designer jatuhnya nanti? Jadi kalau grafik standar manual dan guideline itu berbeda ya. Kalau grafik standar manual itu letaknya pada logo di brandnya, di identitinya, dan kalau guideline itu ada di bagian UI-nya, gitu, standar dalam UI. Gak apa-apa kalau misalnya mereka gak punya, kalau UMKM memang sih hanya punyanya logo aja ya gitu. Minimal kayaknya logonya mereka punya ya. Logo itu kan ada color-nya. Nah, kita bisa beranjak color-nya dari situ. Gitu. Kita ambil color-nya, terus tipografinya mungkin mereka juga punya, kita bisa sama-samain. Kalau memang semisal mereka nggak punya grafik standar manual, kita bisa cari tahu fontnya apa. Kan banyak tuh sekarang font match itu, tahu kan aplikasi font match, atau di Google itu untuk nyamain jenis fontnya apa gitu. Kita bisa belajar dari situ. Dan kalau memang nggak punya, nggak apa-apa, kita buat aja gitu. Kita buat guideline-nya gitu ya, bukan grafik standar manualnya, karena itu nggak di ranah kita gitu. Karena grafik standar manual itu yang buat itu si logo designer atau si graphic designer mereka gitu. Jadi kita nggak usah buat grafik standar manualnya, kita buat guideline-nya aja. Guideline-nya yang beranjak dari kalaupun nggak punya grafik standar manual, kita ambil color-nya dari logo itu aja, gitu, identik color-nya dari situ. Dan kalau guideline memang kita buat sendiri, dan memang itu memang harus kita yang buat gitu. Kalaupun misalnya satu yang belum ada, nggak apa-apa, kita buat aja. Dan itu nantinya ke depannya bakal dipakai mereka. Dan guideline itu juga pasti bakal berubah gitu. Suatu hari nanti bakal berubah. Ada yang berubah, ada yang memang tetap pakai guideline itu, gitu, tergantung kebutuhannya gitu, Mas. Oke, cukup ya. Cukup jelas cek Kak Angel. Ini masih ada 4 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama dari Saudara Rizky Agung Dwi Prasetyo. Kebetulan beliau ini semester 3 kalau nggak salah ya. Saya baru mulai belajar UI UX, tetapi saya bingung nih. Harus mulai dari mana? Apakah fokus mempelajari UI-nya dulu, start from UI, atau UX-nya terlebih dahulu? Silahkan Kak Angel. Kalau ditanya fokus mempelajari UI atau UX-nya dulu, kamu lebih senangnya di mana gitu? Kamu lihat dulu sebenarnya skillmu, pelajari aja dua-dua. Nanti kamu bakal lebih paham, oh ya sebenarnya skillku itu lebih ke UI, atau skillku itu sebenarnya lebih senang riset gitu. Pelajari aja dua-dua dulu sampai akhirnya kamu nemu passionmu di mana, antara UI atau UX atau bahkan dua-duanya, atau nanti ada yang namanya lagi UI interaction gitu, UX writing gitu. UX writing itu mengenai apa namanya, teks-teks yang ada di ini, di aplikasi ataupun di website gitu, UX writing. Terus itu ada lagi UX research gitu, ada banyak sih sebenarnya komponen-komponen. Ada lagi yang namanya UX engineer gitu, ada banyak gitu. Jadi pahami dulu, Mas, passionnya di mana. Coba aja kalau antara UI dan UX, kamu lebih nyaman di mana. Kalau UI, monggo ke UI. Kalau lebih senang UX itu ya nggak apa-apa, di UX aja. Kalau lebih senangnya interview user, riset itu nggak apa-apa di UX aja. Kalau memang lebih senang ke seni, ada jiwa-jiwa seninya, masuk ke UI gitu. Dengan tentunya untuk lebih paham itu, kamu lebih senangnya di UI UX atau kamu lebih senangnya di UI atau di UX, atau di keduanya kamu banyak-banyak ini berlatih dengan studi kasus, sama kayak tadi yang aku bilang. Coba aja di Play Store itu banyak, coba redesign aja, mulai dari hal yang terkecil. Coba redesign dari aplikasi kampus, aplikasi web gitu, sampai kamu nemu sebenarnya passionnya itu di mana sih, gitu, lebih senangnya di mana sih. Lakuin hal yang disenangin ya, jangan karena terpaksa gitu. Karena kita ketika ngelakuin hal yang kita senangin, itu kita kayak nggak kerja gitu. Kita kayak ya udah, ini hobiku gitu. Aku senangnya di research gitu. Oh ya, itu hobiku untuk aku interview ke user gitu, cerita-cerita ke user, mencari tahu sebenarnya masalah problem user itu apa. Atau ini hobiku untuk membuat satu aplikasi gitu. Lakukan yang apa kamu senangin gitu. Itu aja sih mungkin tipsnya dari aku. Jawab ya Mas Rizky aku. Oke, menarik nih. Lakukan apa yang Anda senangi ya. Jadi kelihatannya Anda bukan kerja, tapi main-main ya. Main-main dan jadinya kayak hobi.
seneng terus kerjanya gitu Hobi. ya. Oke. Mas Firdaun Firmansyah bisa unmute ya untuk bisa disampaikan sendiri sudah. Silakan Firdaun Firmansyah pertanyaannya. Ayo Rek, enggak perlu malu-malu. Silakan Firdaus Firmansyah TIF 2020. Oke, masih malu-malu. Mungkin Sela Putri Sari TIF Bondowoso 2020. Silakan disampaikan sendiri pertanyaannya ke Kak. Baik. Oke. Monggo silakan. Halo Pak, suara saya terdengar? Oke, masih terdengar. Baik, saya Sela Putri Sari dari TIF Bondowoso Angkatan 20. Saya ingin bertanya, Kak, tips apa untuk memulai karir di bidang UX researcher dan apa yang harus dipersiapkan di portofolionya nanti? Terima kasih. Iya. Bisa direspon, Kak? Iya, Mbak Sela Putri. Kalau ditanya apa tips apa untuk memulai karir di bidang UX research dan apa yang harus dipersiapkan di porto. Kalau tipsnya sama, balik ke yang tadi aku bilang, banyak-banyak ini mindsetnya dulu diubah. Mindsetnya dulu diubah, bentuk dulu pola pikir. Kita ketika melakukan sesuatu itu ubah dulu mindset kita gimana gitu. Mindset kita harus berubah untuk fokus ke satu titik, misalnya UX research. Nah, jadi kamu pelajarin tentang UX research itu metode riset mengenai kualitatif, kuantitatif, dan itu banyak sebagainya metode riset lainnya gitu kan. Itu pelajarin aja gitu. Coba buat studi case yang beranjak dari aplikasi-aplikasi tadi yang aku bilang udah sampaikan. Coba apa namanya, redesign satu aplikasi gitu. Dari riset satu aplikasi, kendala di aplikasi ini apa, atau coba beranjak dari ini kebutuhan tetangga, teman-teman. Misalnya kayak dalam pandemi kemarin, orang-orang itu nggak ngapa-ngapain, beranjak dari masalah apa pandemi, orang nggak ngapa-ngapain, orang banyak di rumah, apa yang harus digunakannya. Jadi kayak misalnya kita buat satu aplikasi gitu, aplikasi untuk jual beli bunga atau apapun itu, atau misalnya beranjak dari masalah kita sendiri, misalnya gini, kalau punya temen yang kucingnya hilang gitu. Nah, kucingnya hilang, biasa dia posting di mana? Gitu. Dia biasa posting di Facebook atau tanya-tanya sama teman-teman gitu. Nah, kita bisa ambil satu kasus itu gitu kan. Kucingnya hilang, kita bisa gimana? Nah, misalnya kita buat satu aplikasi penemuan hewan peliharaan yang hilang gitu. Atau misalnya penemuan saudara yang hilang. Nah, kalau kita udah punya satu masalah, nah kita bisa riset masalah itu apa gitu. Banyak-banyak latihan sih sebenarnya intinya. Nggak apa-apa perbanyak aja latihan, karena nanti pola pikir itu bakal terbentuk juga dan diri kita tuh bakal terbiasa untuk meriset, terbiasa untuk sensitif. Oh, ada masalah nih ini. Oh, aku cari tahu lah problemnya apa gitu. Aku cari tahu lah ini apa solusinya gimana gitu. Nah, itu kita banyak sensitif tentang masalah orang, banyak empati. Ketika kita udah tahu masalahnya, kita banyak berempati sama target user kita, nanti bakal terlatih gitu. Dan apa yang harus dipersiapkan di porto? Biasanya tuh kalau portofolio itu kamu portofolionya kemana gitu, misalnya ke UI atau ke UX. Sama halnya kalau misalnya ke UX, tampilkan aja metode research yang kamu pakai itu apa, misalnya desain prosesnya itu gimana gitu. Tampilkan aja di portofolionya dengan hasil desainnya gitu. Jadi misalnya nampilin portofolio seperti ini yang di sebelah kiri yang aku share ini. Nah, jelasin kenapa bisa sampai nge-solve seperti ini gitu. Jelasin dari metode masalahnya kamu apa gitu. Proses research-nya gimana, proses interview-nya gimana, user personanya gimana gitu. Jelasin step by step yang tadi aku sampaikan melalui desain proses, atau bisa cari tahu juga desain proses itu ada banyak, atau ada proses step by step untuk riset itu ada banyak riset gitu, ada kualitatif, kuantitatif gitu. Yang penting ketika kamu masukin portofolio ada mockupnya seperti ini,
jelasin kamu tuh bisa sampai ke tahap desain ini kenapa gitu dan gimana gitu. Dari desain prosesnya gitu, sampai problemnya apa, masalahnya apa gitu, sampai ide-ide gimana itu sampai semua. Nah itu bakal melirik. Nah jadi si user dalam arti misalnya selain HRD bakal melihat itu desain proses gitu. Karena sekarang banyak sih menurutku, banyak orang-orang kita yang UI UX dalam arti bukan UI research atau UX design gitu, yang misalnya UI/UX itu banyak belum terlalu ke yang namanya riset gitu, masih lebih relevan untuk membuat satu aplikasi yang emang bagus-bagus, warnanya lucu-lucu gitu ya, tanpa nggak tahu sebenarnya tanpa ngikutin sebenarnya gimana color identity-nya dari perusahaan atau bahkan problem solving-nya apa gitu. Itu aja sih Mbak Sela Putri. Oke, Sela Putri. Ada tanggapan lain? Silahkan. Belum, Pak. Baik, Kak. Terima kasih. Iya, kami ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama dari Firdaus Firmansyah. Saya berikan kesempatan dulu untuk membacakan pertanyaan sendiri atau menyampaikan pertanyaannya sendiri. Silakan Firdaus. Halo, Firdaus. Oke, masih belum respon. Firdaus Firmansyah, Kak Angel bertanya, untuk UI saya bisa mempelajarinya secara mandiri, namun saya cukup kesulitan nih di bagian UX-nya. Jadi apakah metode yang bagus untuk mempelajari UX ini, Kak Angel? Mungkin framework kayak Kak Angel tadi bilang design thinking ya, mulai dari emphasis dan sebagainya. Monggo silakan. Oke, namun kesulitan di UX-nya ya. Sama kayak yang tadi aku bilang, senyamanmu gimana gitu. Jadi cari tahu aja UX itu prosesnya apa-apa aja. Kalaupun ngeriset, sebenarnya metode yang bagus itu semuanya bagus sih. Semua metode bagus, ada banyak metode riset itu. Dan semuanya memang bagus. Kita pakai sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Mana nyamanmu, senyamanmu gimana. Misalnya kalau design thinking nyaman, pakai design thinking gitu. Lakukan apa yang memang nyaman kita buat gitu aja. Metode yang bagus untuk belajar UX ini. Karena biasa aku pakai design thinking, nah aku pasti lebih nyaman ke design thinking, pasti aku rekomendasiin design thinking gitu ya. Gitu, atau design sprint gitu. Metode nggak apa-apa kalau mau bangun pengalaman yang banyak itu rancak dari misalnya kamu pilih tadi itu design thinking. Coba aja metode-metode riset design thinking gitu. Terus kualitatif dan kuantitatif atau yang lainnya itu dicoba aja studi case-nya gitu sampai kamu nemu berbagai metode, sampai kamu udah selesai nerapin dari berbagai studi case, kamu tuh nemu yang paling nyaman itu dipakai apa dan kebutuhannya gimana gitu. Biasa ada berdasarkan kebutuhan gitu. Itu aja sih Mas, semoga terjawab ya. Ya, gimana Firdaus Firmansyah? Ada yang mau ditanyakan kembali? Ya, tapi yang perlu diingat Rek ya, banyak latihan, Iya. Terus ke user juga, lebih banyak ke user dan komunikasi dan lebih banyakin case study. Itulah kenapa Bapak Ibu selalu memberikan tugas di setiap semesternya satu produk yang memang benar-benar digunakan oleh si usernya sendiri, entah itu produknya untuk UMKM dan lain sebagainya. Di situ sebenarnya kalian latihan case study dan memperbanyak portofolio. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi Kak Angel yang terakhir dari Ahmad Zakaria, TIF 2021. Ini beliau bertanya, perbedaan UI design, UI UX designer mungkin dengan desain grafik itu apa ya Kak? Dan apakah seorang UI UX designer itu harus punya skill yang baik juga di bahasa pemrograman front end? Monggo bisa diceritakan Kak Angel? Oke, jadi desain grafis dan UI design itu berbeda ya. UI UX designer ya. UI designer. Jadi
desain grafis itu lebih dominan kayak lebih ke desain logo gitu, logo desainer, atau lebih tepatnya aku bisa bilang ke promotion tools gitu, promotion tools misalnya untuk banner gitu, untuk logo, untuk apa namanya, apa sih, stationery gitu. Nah itu lebih ke desain grafis gitu, tapi hanya perbedaannya di ini sih, di tempatnya gitu. Misalnya kalau UI design itu lebih ke platform gitu, platform itu bisa seperti di website, aplikasi gitu. Itu sih perbedaan antara penempatannya, dan juga mindsetnya juga berbeda gitu. Walaupun sama-sama skillnya sama-sama tentang grafik gitu, sama-sama tentang desain gitu, sama-sama desain gitu. Tapi skopnya berbeda gitu. Segmentasinya juga berbeda gitu. Perbedaannya yaitu menurutku hanya kalau misalnya desain grafis itu condong ke apa namanya, kayak stationery, kayak motion tool, sedang di UI design itu lebih ke platform. Platform itu kayak tadi yang aku bilang bisa lebih ke website ataupun aplikasi gitu. Terus UI UX designer harus punya skill yang baik untuk bahasa pemrograman. Enggak, kamu tuh enggak mesti harus bisa ngoding, enggak gitu. Banyak sih yang tanya kayak gitu. UI UX itu harus bisa ngoding, enggak gitu. Kita UX itu hanya riset dan UI itu desain gitu. Kita enggak ada masalah. Jadi kamu bisa harus ngoding, enggak. Tapi ada tapinya. Kalau kamu bisa ngoding atau setidaknya kamu paham tentang coding, tentang bahasa pemrograman, apakah itu front end gitu kan, atau back end dan sebagainya, yang lainnya gitu, itu akan lebih bagus. Kenapa? Karena mempermudah delivery ke developer gitu. Jadi ada hal kayak gini mas, satu desain gitu. Kita buat satu desain, tapi nanti ke developernya itu bakal sulit mereka buat gitu. Nah itu yang namanya dalam proses delivery itu biasa aku sering tanya-tanya sih sama developer kami gitu. Misalnya, mas ini kalau aku buat kayak gini, apa bisa? Possible nggak ya? Gitu. Aku mau buat kayak gini, kira-kira gimana mas? Menyulitkan dari developer nggak? Ada hal kayak gini. Semua yang udah dibangun di dalam satu aplikasi itu gampang ya dipakai oleh user gitu. Flow-nya itu gampang gitu. Tapi bukan berarti itu gampang di developer gitu, di UX-nya gitu. Enggak gitu. Nah, akan lebih baik ketika misalnya kamu tuh apa namanya? Kalau tahu tuh bagus kalau misalnya tahu mengenai front end gitu, hanya untuk proses delivery-nya aja, biar enggak apa namanya, enggak debet kasur sama enggak debet kusir sama ini, enggak debet kusir sama developernya gitu, biar delivery-nya juga enak gitu. Itu sih. Tapi kalau dibilang wajib, enggak wajib sih, setidaknya kamu tahu prosesnya gimana gitu, dan banyak cerita aja ke developernya apakah memang bisa gitu. Kalaupun misalnya nggak punya skill coding, nggak masalah. Sampein aja, mas aku mau buat kayak gini, flow-nya itu kayak gini. Tadi kan harus prototyping tuh, presentasikan aja deh. Nanti kan biasa kalau di kita itu ada presentasi. Kalau udah selesai kita buat tuh biasa ada presentasi di tim gitu kan. Ini bakal gini sebelum di delivery sebelum di hand off ke si developer. Nanti developer tuh bakal tanya, ini kayak gini, kayaknya betternya gini deh. Karena akan lebih sulit sistemnya di sini deh, gitu. Nanti di situ ada ide-ide lain, gitu. Ada tanggapan-tanggapan dari si developer, gitu. Nah, kalau misalnya kita punya basic tahu sedikit banyaknya tentang front end itu ataupun bagian program itu better lah, gitu. Tapi nggak mewajibkan. Jadi nggak usah takut kalau misalnya emang nggak bisa coding, nggak masalah. Aku juga nggak bisa coding. Aku belajar coding juga kayaknya membal di kepala aku nggak bisa gitu. Udah beberapa kali aku coba nggak bisa. Nggak usah takut. Ayo sama-sama aja kita belajar UI dan UX-nya. Nggak ada coding. Jangan takut sama coding. Jalan aja terus kalau emang mau belajar. Lakuin aja kalau emang pengen. Itu aja sih ya Mas. Jawab ya Mas Ahmad Zakaria. Oke, semoga terjawab ya Mas Ahmad Zakaria. Ini menarik nih, jadi UI UX designer itu tidak wajib bisa coding,
Tapi kalau bisa coding itu jadi nilai tambah karena dia tahu komponen-komponen UI-nya itu bisa di-develop apa enggak di dalam satu aplikasi. Iya. Gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih dari saya, Kak Angel. Lebih menarik mana sih dari seorang graphic designer atau UI UX designer? Lebih challenging mana menurutnya? Aku lebih senang di UI UX, makanya aku pindah karir. Alasannya mungkin karena gaji. Lebih menantang sih. Oh, oke. Sebenarnya aku lebih senang ini terlibat langsung gitu, terlibat langsung ke user dari proses interviewnya, kita lebih banyak komunikasi ke user, lebih kayak mana ya, karena aku emang orangnya senang ini ya, senang empati, senang diajak jadi teman cerita gitu. Nah, jadi aku emang lebih prefer mendengarkan user. Terus kalau UI UX ini skopnya emang kayak kita bisa ngebantu. Memang sih grafik desain kita ngebantu menyampaikan satu informasi dalam sebuah desain kita gitu kan. Tapi kalau di UI UX itu dia konsepnya luas gitu. Yang kita bantu itu bisa lebih luas dan kita membantu menyelesaikan masalah user gitu. Kan keren nih, wah satu aplikasi nih kita munculin beranjak dari satu masalah, wah kita yang nentuin problem solusinya gimana, dan kita udah riset, kita ngobrol-ngobrol sama si user, calon user kita, oh ternyata gini problemnya. Oh iya, pasti dalam satu hal ketika memang satu produk kita udah jadi dan udah di-deliver ke user, kita pasti ngerasa senang gitu. Apalagi kalau kita lihat, oh usernya makanya senang gitu. Makanya katanya gampang, nggak sulit gitu. Itu pasti ada rasa kepuasan tersendiri untuk UI UX-nya. Oke, baik Kak Angel. Kebetulan tadi pertanyaan terakhir ya. Mungkin satu lagi, masih ada waktu 6 menit untuk tanya Kak Angel. Mungkin bisa disampaikan langsung, teman-teman. Ayo, bisa disampaikan pertanyaannya. Silahkan unmute saja dan bisa disampaikan langsung pertanyaannya. Oke, sepertinya sudah jelas ya, sudah cukup jelas dengan semua penjelasan dari Kak Angel. Tadi yang bisa digarisbawahi adalah UI UX designer itu skopnya luas ya. Kita bisa memberikan solusi untuk problem yang akan user hadapi ya menjadi sebuah produk ya, produk aplikasi di software. Dan sering disampaikan tadi kita harus empathize ya, empathize harus benar-benar memahami kebutuhan usernya karena pengaruh terhadap desain kita. Dan juga kita harus sering-sering riset ya di setiap tahapan untuk memvalidasi desain yang telah kita buat. Baik, materi yang cukup menarik dan cukup jelas sekali Kak Angel. 1,5 jam nggak kerasa ini sampean. Iya. 1,5 jam nggak kerasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di 4 Teknik Informatika yang semester 3 mau beranjak ke semester 3 dan mau beranjak ke semester 5 gitu. Dan ya, itu skop dari gambaran UI UX ya. Jadi tidak hanya sekedar desain seorang graphic designer, tapi banyak hal yang perlu Anda pelajari ya. Banyak hal dan challenge-nya juga semakin tinggi. Mungkin peluang karirnya juga sama seperti programmer. Baik Kak Angel, terima kasih. Bisa kita beri applause ya. Applause online ya, reaction terhadap materi yang disampaikan oleh Kak Angel. Masih ada satu sesi materi lagi. Kalau Kak Angel tadi menjelaskan tentang UI UX designer di industri ya, khususnya industri software house, mungkin saya sedikit menambahkan di bidang riset ya, khususnya di bidang HCI riset, Human Computer Interaction Research. Mungkin kalau kalian kuliah, kalian akan menemukan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer itu HCI ya, Human Computer Interaction. Riset-risetnya mungkin bisa saya berikan gambaran. Karena kalau di magang Kak Angel, biasanya anak-anak itu kepengen magang di tempat UI UX. Kalau ada program Kampus Merdeka juga mereka lebih banyak memilihnya UI UX. Sampai skripsinya pun atau tugas akhirnya pun mungkin
mereka masih memilihnya UI UX ya. Mungkin ada beberapa hal, ada beberapa poin yang bisa saya sharingkan ke kalian terkait UI UX. Sambil mendengarkan, tadi kan sudah dijelaskan sesuatu oleh Kak Angel, bisa mengisi learning journal ya teman-teman mahasiswa. Ini presensi sekaligus remedial ya untuk mahasiswa semester 3. Oke, sudah terlihat di layar, sudah saya share di grup. Oke. Mohon izin untuk saya memberikan materi sedikit tentang HCI ya, Human Computer Interaction in Research. Oke, ini mungkin belum saya singgung ketika saya kuliah. Jadi interaksi manusia dan komputer atau bahasa Inggrisnya Human Computer Interaction itu terdiri dari berbagai macam irisan bidang ilmu ya. Ada irisan desain yang kebetulan tadi Kak Angel basicnya adalah desain, ya graphic design. Ada engineering juga, kalian juga teknik informatika, engineering, dan computer science juga ada. Ini mata kuliah atau bidang ilmu yang ada di luar negeri, ada ekonomi, human factor, terkait dengan psikologi, karena kita berhubungan dengan user sih. Orang itu suka atau tidak, dan lain sebagainya ya. Banyak sekali yang nanti dirangkum jadi satu bidang keilmuan baru namanya human computer interaksi atau interaksi manusia dan komputer. Nah, HCI ini itu biasanya role-nya prosesnya menjadi seorang UX designer yang tadi sudah banyak disinggung oleh Kak Angel. Nah, akhirnya muncul satu kebutuhan baru di industri terkait UI dan UX researcher. Lebih fokus ke UX researcher. Jadi skillnya ya yang pasti yang sering disampaikan oleh Kak Angel tadi riset dan riset. Kalau kita ngomong UX research-nya. Kalau UI designernya ya tentu tentang graphic design dan visual design-nya. Harus bisa nulis mungkin untuk dokumentasi dan harus bisa ngomong juga untuk mengkomunikasikan ke klien maupun tim developernya seperti itu. Biasanya aktivitasnya sama, studi kualitatif dan kuantitatif, usability testing, harus bisa menginterview penggunanya, harus bisa studi lapangan, observasi, dan harus bisa survei ya. Kayak Angel biasanya emphasize-nya mulainya dari survei dan sebagainya. Oke, biasanya undergraduate ya, biasanya lebih ke social science dan sekarang biasanya lebih ke IT ya. Saat ini bergeser ke IT role untuk UI UX researcher ini. Nah, ini overall apa yang di bidang interaction design-nya sendiri, mulai dari kognitifnya. Kognitif itu bagaimana otak kita atau kita meresponnya melalui berbagai macam sensor, ada mata, touch, pendengaran, voice, spasial, dan lain sebagainya. Berhubungan dengan hardware ya, hardware. Nah, kognitif, human, dan hardware ini kita nyebutnya adalah user-centered design. Karena kita harus berfokus pada penggunanya ya, user-centered design. Di balik layar itu biasanya di bidang penelitian itu kita tambahkan dengan software-nya sendiri, mau berbasis apa, native mungkin, hybrid ya, ataupun cloud ya. Dan untuk saat ini tidak berhenti sampai dengan aplikasinya jadi sesuai dengan kebutuhan pengguna harus ditambahkan dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nanti di semester 5 kalau nggak salah kalian mendapatkan mata kuliah sistem cerdas dan workshop-nya sekalian. Nah, bagaimana berinteraksinya itu disebut dengan interaction design. Input dan output-nya itu nanti seperti apa. Nah, ini paradigma yang baru. Kita mungkin di awal-awal komputer diciptakan itu kita nyebutnya adalah command line ya, dunia hitam ya. Dunia hitam itu yang kita masukkan perintahnya itu melalui terminal ya. Mungkin kalau kalian biasa mainan Linux itu pakai command line interface. Terus awal di tahun 2000 kita sudah mengenal GUI atau graphical user interface. Satu step lagi kita sudah masuk ke era namanya natural user interface atau antarmuka yang natural, yang intuitif ya. Bisa dilihat contohnya seperti kalau kalian lihat Alexa ya. Kita kan nggak perlu nombol-nombol lagi, kita nggak perlu pakai keyboard dan lain sebagainya. Kita hanya bilang Alexa, mainkan lagu Andra and the Backbone sempurna misalnya. Dia bisa memainkan sesuai dengan permintaan kita. Saat ini juga banyak yang mengembangkan di bidang
di sebelah kanan ya, mainan seperti kamera, dan kita bisa memerintah komputer dengan hanya gerak tubuh kita. Nah, ini contoh ya, contoh skripsi yang di teknik informatika ya, teknik informatika kakak tingkat kalian. Namanya Muhammad Syafrian Abi. Judulnya adalah pengembangan video game edukasi algoritma. Nah, bayangkan untuk anak usia dini pada TK Al-Ihsan Banyuwangi. Bayangkan anak usia dini itu belum bisa membaca. Mereka baru bisa diajari membaca ketika SD. Lah, bagaimana Anda bisa membuat satu aplikasi untuk anak yang belum bisa membaca? Apalagi aplikasinya tentang algoritma. Algoritma adalah sebuah pemecahan masalah ya berbentuk game seperti ini. Jadi ya mungkin dibuat seperti ini. Walaupun ini tidak sempurna, tapi ini bisa dikembangkan ya. Bisa dikembangkan untuk anak-anak itu bisa memecahkan masalah dalam sebuah game ya. Ingat, naturalnya di sini adalah respondennya atau usernya itu belum bisa membaca sama sekali. Nah, ini sebenarnya yang perlu disempurnakan adalah tidak boleh ada satu tulisan pun ya. Karena memang belum bisa membaca anaknya, anak usia dini. Nah, lebih lanjut, kalau kita ngomong user interface ya atau human interaction itu banyak sekali yang bisa kita lakukan atau bisa kita manfaatkan ya, mulai dari penglihatan, touch, mungkin dari getar, suara, voice, spasial. Spasial itu gerak tubuh kita yang mungkin nanti bisa kita kombinasikan ya di berbagai bentuk perangkat maupun sensor ya, seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan dua buah perangkat atau dua buah sensor itu disebut dengan multimodal ya. Kalau kalian lihat di mobil saat ini, misalnya Tesla ya, dia itu bisa menerima berbagai sensor mulai dari setir, tarik tangan kita, dari tombol kita maupun dari suara. Sebagai contoh misalnya Tesla aktifkan cruise control misalnya. Jadi si Teslanya itu bisa mengemudi secara otomatis dan diaktifkan dengan suara. Ketika kondisinya darurat, kita bisa mengambil alih kemudinya dan kita bisa mengemudi dengan gestur tangan kita. Itu disebut multimodal. Kita bisa mengendalikan suatu perangkat itu dari dua buah sensor sekaligus. Entah suara, entah visual, entah gestur, entah dan lain sebagainya. Entah tombol dan lain sebagainya. Itu disebut dengan multimodal. Nah, ini perlu yang kalian tahu ketika akan memulai riset di bidang HCI ya. Riset ya. Oke, contoh skripsinya ini masih mahasiswa bimbingan saya, satu angkatan dengan Abi tadi, yaitu user centered design pada user interface aplikasi untuk pengguna pensiunan ya. Kalau tadi Mas Abi tadi penggunanya yang belum bisa membaca, ini kebalikannya untuk Bapak Ibu kita yang menggunakan aplikasi mobile PT Taspen ya. Aplikasi mobile PT Taspen sendiri adalah asuransi kepegawaian untuk pegawai yang sudah pensiun. Kalau sudah pensiun itu kan umurnya pasti 58 ke atas ya. Nah, kalau 58 ke atas cenderung untuk memiliki penurunan penglihatan maupun pendengaran. Nah, multimodalnya sendiri, jadi Mas Irfan ini meredesain ya aplikasi yang di sebelah kiri menjadi sebelah kanan. Jadi aplikasinya tentu ikonnya gede-gede, bisa dilihat dan lain sebagainya. Ada tutorialnya karena usia-usia lanjut biasanya literasi tentang aplikasinya itu rendah atau dalam kata lain gaptek. Jadi setiap membuka aplikasi itu diberikan petunjuk dan ini ketika saya jalankan itu tidak hanya bisa kita lihat tapi bisa kita dengar ya. Tapi bisa kita dengar setiap instruksi dan menunya. Nah, itu adalah multimodal. Jadi kita bisa melihat dan mendengar aplikasi yang kita kembangkan. Nah, ya, pendekatan itu kita sebut adalah user centered design. Kita harus tahu dulu usernya siapa. Kalau pensiunan ya pastinya ya yang penglihatan dan pendengarnya berkurang seperti itu. Nah, lanjut lagi biasanya itu ditambahkan dengan AI ya. Jadi aplikasinya itu mungkin saat ini banyak mulai dikembangkan di bidang industri adalah aplikasi yang berbasis AI. Bisa NLP,
NLP sendiri bisa membuat chatbot ya. Ada beberapa mahasiswa saya yang membuat chatbot, machine learning yang bisa mendeteksi atau melakukan klasifikasi otomatis, neural network, expert system, dan robotika. Nah, seperti apa Pak HCI yang diberikan AI? Ini adalah satu konsep, ini saya ngambil dari salah satu jurnal. Jadi beliau membuat satu prototipe, sebuah prototipe software untuk autonomous vehicle atau gampangannya Tesla ya. Tesla yang tadi bisa berjalan sendiri itu bisa mendeteksi ya. Bisa mendeteksi mana sih yang harus kita fokuskan ya. Kalau kita nyetir di mobil itu kan kita bisa banyak distraksi ya. Kadang kita nerima telepon, mau minum dan lain sebagainya, dia bisa membantu atau mempersuasifkan mana sih yang harus kita fokuskan dulu. Nah, tentu di dalamnya harus ada sistem deteksi ya, deteksi citra ya. Kalau ini mobil, ini sign road atau tanda jalan dan lain sebagainya. Nanti ada interface-nya, ada pembantunya. Hati-hati, 100 meter lagi ada lampu merah, Anda harus mengurangi kecepatan misalnya dan lain sebagainya. Itu adalah kalau di dalam terminologinya adalah persuasive interface ya. Ada AI-nya dan kita bisa mempengaruhi ya penggunanya. Kayak gitu di AI itu tadi. Contohnya seperti apa Pak? Ini adalah penelitian saya sendiri waktu dulu S1. Saya punya satu ide bagaimana bisa membuat aplikasi yang bisa mengurangi penggunaan smartphone ya untuk anak dan remaja. Saya punya ambil satu teori psikologi namanya virtual attachment parenting. Jadi attachment parenting itu sendiri harus dekat antara orang tua dan anaknya. Jadi si orang tua yang pertama kali adalah men-set ya waktu-waktu krusial untuk anak tidak boleh bermain smartphone seperti belajar, sholat, makan, dan tidur. Jadi orang tua akan men-set itu ya di aplikasinya. Nanti akan berikan notifikasi dan notifikasi itu tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa dikeluarkan. Dan ketika muncul misalnya jam 12 siang itu waktunya si anak makan, SMS-nya akan dikirim. Waktu itu adalah belum ada WhatsApp, belum masih WhatsApp. SMS-nya dikirim ke orang tuanya bahwa si anak waktu makan misalnya masih main Mobile Legends. Ya, orang tuanya yang akan meng-cross-check ke anaknya apakah dia bisa disiplin menggunakan smartphone atau tidak. Nah, ini adalah salah satu contoh persuasive interface ya, walaupun tidak ada AI-nya ya, seperti yang ada di mobil. Nah, kalau kita menerapkan multimodal, AI, dan lain sebagainya yang saya jelaskan tadi, biasanya kita akan membuat sebuah software yang empathize ya. Seperti design thinking, versi yang pertama adalah empathize, karena sesuai dengan kebutuhan pengguna dan lingkungannya. Dan tentunya teknologinya bisa adaptif ya, atau bisa menyesuaikan dengan orangnya, atau yang kita sebut dengan user-centered design atau human-centered design. Seperti itu. Nah, ini contoh riset saya ketika saya lanjut di S2, Rek. Jadi ketika Anda membuka e-learning GTI misalnya, di sana itu tidak ada pedagogical agent. Saya salah satu orang yang percaya bahwa mungkin 10 atau 20 tahun lagi pekerjaan saya untuk mengajar di depan kalian sudah digantikan dengan robot ya, atau virtual teacher-nya. Nah, ini saya coba membuat satu prototipe yang bisa membuat virtual teacher. Jadi ini contohnya misalnya terima kasih Ahsin, misalnya Ahsin ini orang yang menggunakan e-learning-nya. Saatnya kamu memilih pilihan strategi belajar. Di sini diberikan rekomendasi ya, diberikan rekomendasi. Oh, untuk belajar materi ini kamu harus strateginya merangkum misalnya. Materi yang kedua kamu lebih baik menggunakan video dan lain sebagainya. Karena tugas seorang guru kan mengarahkan ya. Tugas seorang guru atau dosen itu mengarahkan siswa atau mahasiswanya untuk memilih strategi belajar yang sesuai. Nah, ini contoh aplikasinya. Nah, setelah diberikan arah, misalnya saya memilih mempelajari materi tentang tree, dan saya memilih untuk merangkum ya materi yang sudah disajikan tadi.
Terus nanti akan diberikan penilaian yang otomatis berapa sih knowledge sama regulation-nya. Knowledge itu adalah penilaian dari apa yang dia sudah pelajari, ya. Jadi otomatis nilainya, dan regulation kemampuan dia untuk memilih strategi pembelajaran yang dia ambil. Jadi ada AI-nya dan ada HCI-nya juga. Nah, virtual teacher-nya walaupun cuman gambar ya, tapi dia bisa memberikan instruksi yang tepat. Saatnya memilih strategi belajar yang tepat untukmu dan sebagainya. Maka sistem menyarankan untuk mengambil strategi draw misalnya. Jadi dia bisa membuat mind mapping terhadap materi kuliah yang disampaikan. Nah, ini adalah contoh-contoh publikasi yang saya lakukan. Jadi kalau ketika Anda setelah lulus riset ya, itu berulang sama seperti Kak Angel tadi. Riset itu terus berulang, Rek ya. Terus berulang dilakukan. Oh, ternyata jelek, diulangi lagi di semester berikutnya. Oh, ternyata ada peningkatan, divalidasi lagi di semester berikutnya. Nah, itu adalah riset ya, Rek ya. Riset. Jadi sesuatu yang berulang untuk menemukan satu atau menguji satu hipotesis ya misalnya. Ya, sama seperti A/B testing tadi, misalnya aplikasi A itu lebih bagus daripada aplikasi B. Itu namanya riset. Nah, ini juga saya sampaikan yang terakhir. Di kakak tingkat kalian, itu beredar mitos ya, bahwa skripsi UI UX itu sekedar membuat desain di Figma. Sebar angket calon pengguna, tulis di laporan, selesai deh. Gitu loh. Makanya banyak sekali yang kakak tingkat kalian itu mengambil skripsi tentang topiknya UI UX. Faktanya, ini juga mahasiswa bimbingan saya, ini hanya berlaku di saya, Rek. Sekali lagi ini hanya berlaku di saya. Saya tidak punya standar hanya di Figma. Tapi faktanya kalian harus benar-benar mengimplementasikan produk atau rancangan itu kepada penggunanya. Karena kenapa? Bedanya dengan politeknik, dengan universitas, kita politeknik risetnya terapan ya. Kita harus punya produk tepat guna yang benar-benar digunakan oleh penggunanya. Sebagai contoh ini Mas Galih Bagus Prakasa, ini juga satu angkatan dengan Mas Irfan dan Mas Abi tadi, itu mau lakukan perancangan UX website IBKWU Policy. Sampai sekarang websitenya masih ada, silakan diakses di ibkwu.policy.ac.id. Itu merupakan hasil skripsi yang dilakukan oleh Mas Galih. Dengan menggunakan metode, kalau biasanya pakai design thinking ya, design thinking untuk produk aplikasi, ini menggunakan 5 line of UX karena berbentuk company profile ya, kayak gitu. Itu jadi mitosnya sendiri minimal benar-benar produk itu digunakan oleh user. Kenapa kok harus digunakan, Pak? Dari hasil penggunaan itu, mungkin kalian bisa melakukan UX evaluation, usability testing, A/B testing, interaction logging, dan lain sebagainya. Anda bisa menentukan mana sih bagian website atau bagian produk saya yang belum maksimal desainnya. Kayak gitu. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah ini adalah gambaran umum ketika kalian mau mengambil topik di bidang interaksi manusia dan komputer atau UI UX. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan, Rek? Oke, untuk angkatan 21 ditulis semester 2 dulu ya, karena mata kuliahnya interaksi manusia dan komputer. Untuk yang angkatan 2020, kalian bisa menulis semester 4 untuk mata kuliah literasi digital. Oke, mungkin ada yang perlu didiskusikan dari teman-teman? Saya manfaatkan. Ya, silakan. Nabila Zafarina. Mohon maaf Pak, maksud saya sepertinya untuk sekarang sudah dulu. Sudah tidak ada yang ingin didiskusikan bagi saya, menurut saya Pak. Terima kasih atas informasinya. Untuk semester 2 ada yang bertanya, diisi di minggu kelima ya, minggu kelima. Silahkan. Mungkin dari Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditambahkan? Bu Eli, Bu Konita, yang masih setia ya menemani kita. Oke, kalau tidak ada, nanti
kalau kalian mau magang ya, magang bisa AgoStudio bisa menjadi opsi ya untuk kalian magang. Dan mungkin nanti kalau memang diberikan task tentang UI UX bisa sharing ke Angel ya. Kalau untuk skripsi bisa diskusi dengan saya, rencana-rencana topik skripsi yang akan dikembangkan, apakah ini cukup atau tidak. Terus ide-ide kalian tentang pengembangan produk itu bisa diikutkan berbagai kompetisi mulai dari KMIPN yang akan mungkin beberapa perwakilan dari mahasiswa akan berangkat ataupun PKM ya. Beberapa judul PKM yang mungkin bagus untuk kalian angkat ya. Saya beberapa waktu yang lalu itu lihat sosial media ada yang viral deh. Jadi dia memesan ojek online dan ternyata ojek online-nya itu mohon maaf ya, itu memiliki disabilitas. Beliau itu tuli ya, tidak bisa mendengar. Nah, itu bisa dipecahkan menjadi sebuah aplikasi ya, Rek ya. Jadi gimana cara kita memberikan instruksi, Pak, belok kiri, Pak, belok kanan, Pak, berhenti di sini. Itu coba kalian buatkan sebuah software. Kalau itu kalian tulis menjadi sebuah program kreativitas mahasiswa, itu juga bagus, Rek. Bagus sekali. Itu termasuk riset HCI yang bagus menurut saya. Oke. Ada pertanyaan lagi, tetap diisi ya learning journal-nya. Tetap diisi. Entah kalian mau remedi atau tidak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita closing dulu. Kita close dulu. Sambil diaktifkan kameranya ya, Rek ya, untuk saya dokumentasikan foto bersama. Nggak apa-apa kalau minggunya tidak kan saya men-shotnya berdasarkan tanggal. Mohon diaktifkan dulu kameranya bagi audiens untuk saya screenshot ya, untuk saya dokumentasikan. Ya ini Kak Angel, ini adalah wajah-wajah dari mahasiswa D4 Teknik Informatika ya. Sepertinya belum mandi dan lain sebagainya, baru bangun tidur ya. Oke, Kak Angel sambil menunggu mengaktifkan kamera, silakan diberikan closing statement-nya atau pesan dan kesan untuk mahasiswa semester 3 dan semester 5 ini di Teknik Informatika. Ini Iqbal Hidayah ini kok kayak disco ya, warna-warni. Oke, Kak Angel bisa diberikan sedikit closing statement? Mohon maaf, kayak Angel, sepertinya suaranya enggak masuk. belum masuk. Masuk sih, tapi kecil sekali Kak Angel. Ya. Oh, ada yang sambil menunggu Kak Angel untuk memperbaiki sound-nya. Ini ada yang di luar juga ini, sambil jalan kayaknya. Masih kecil suaranya Kak Angel? Oke. Nah, ini kayaknya sudah jelas. Halo, Kak Angel? Kecil, sorry, kecil sekali. Mungkin bisa join pakai. Oke, iya. Kalau pakai headset mungkin dilepas dulu Kak Angel. Iya, udah. Ini udah jelas? Jelas sekali kalau yang ini. Oke. Oke, buat teman-teman, terima kasih banyak untuk semuanya, untuk dikasih kesempatan boleh sharing-sharing ilmu mengenai seputar UI UX di AgoStudio, mulai dari proses risetnya sampai ke UI desainnya gitu. Seperti yang tadi aku bilang, jangan takut untuk mulai, mau itu UI ataupun mau UX gitu, coba aja dulu kayak kata slogannya yang Tokopedia,
gitu ya. Coba aja dulu, nggak usah takut banyak riset, terus itu pilih aja dari Play Store untuk studi case-nya banyak latihan. Terus jangan takut kalau misalnya pun nggak bisa ngoding, kalau mau tanya-tanya seputar UI UX boleh sama aku di DM melalui Instagram @sangelpasaribu juga nanti kalau ada pertanyaan nanti aku bakal jawab di situ ya teman-teman kalau misalnya mau tanya seputar UI UX itu. Jadi teman-teman makasih buat semuanya, semoga kuliahnya lancar. Kalau ada yang mau magang monggo, di Algo juga katanya kalau misalnya open boleh nanti kita ketemu gitu. Uh, Terus latihan jangan takut, lakuin apa yang kamu senangin, mau itu UI ataupun UX, lakuin aja gitu. Jangan takut, mulai aja, nanti hasil akhirnya kalau kita udah terbiasa pasti mindsetnya kebentuk sendiri. Itu aja teman-teman, makasih. Baik, terima kasih Kak Angel, materinya sangat menarik, penjelasannya juga sangat detail ya kepada kalian. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi dan insight baru untuk para mahasiswa untuk mulai terjun di bidang UI UX. Monggo Kak Angel kalau misalnya ke kantor di kampus di Malang ya, bisa mampir ke kampus kami di Jember. Kami kebetulan punya 4 kampus di Jawa Timur, jadi bisa milih. Kalau di Jember itu biasanya ada Jember Fashion Carnival. Kalau Kak Angel suka lihat parade kostum ya. Kalau bisa main ke Banyuwangi juga lewat ke Jember. Kalau kamu mau izin di Bondowoso, kami juga punya kampus yang kedua. Kalau di Sidoarjo itu dekat dengan Bandara Juanda, kami juga punya kampus yang ketiga dan kampus yang keempat di Nganjuk ya, di Nganjuk seperti itu. Oke, monggo Katuran kalau memang berkenan mampir di kampus kami dan bisa bersilaturahim langsung dengan para mahasiswa. Oke. Nanti kalau main ke Malang pasti bakal ke sana. Pasti tahun ini kayaknya bakal ke Malang, cuma nggak tahu. Silakan mampir-mampir ke kampus kami. Oke, saya dokumentasikan ke halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, halaman yang kedua silakan on cam. Boleh cicip juga boleh. 1, 2, 3. Oke. Halaman ketiga ini belum ada yang on cam ini, kayaknya masih belum bangun. Halaman keempat. Terima kasih Pak Lukman ini sudah bergabung sampai endingnya. Sampai halaman kelima. Sudah luar biasa, masih ada 100-an orang yang masih bergabung. Jadi untuk para mahasiswa jangan lupa untuk diisi presensi dan learning journal-nya. Dan untuk closing statement dari saya, UI UX designer ini tidak hanya sekedar desain ya, seperti yang Kak Angel bilang, banyak sekali riset dan riset ya, yang itu nanti berpusat pada pengguna atau yang namanya user centered design. Itu adalah satu bidang baru yang saat ini banyak dibutuhkan di industri, dan risetnya pun di bidang risetnya di akademik itu sangat terbuka sekali. Silahkan kalian, seperti yang Kak Angel bilang, tetap coba dan coba, tetap latihan. Ya. Ingat, anggap saja main-main ya, bukan tugas, bukan pekerjaan. Ketika Anda mindset-nya adalah main-main, kalian Anda nggak terasa kalau kalian itu sedang kerja, seperti itu. Baik, sehat selalu. Sampai ketemu dengan di perkuliahan tamu berikutnya. Kami dari jurusan Teknologi Informasi, khususnya program studi D4. Mohon maaf Kak Angel kalau ada salah dan perbuatan. Sehat selalu, kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, Rek. Terima kasih, teman-teman.